Ibu mertua biang kerok. Suami buta hati. Aku pilih angkat kaki. Semoga yang sudah subscribe rezekinya lancar. Pagi itu, mentari yang hangat menyelinap di antara celah tirai, menari-nari di dinding dapur yang didominasi warna putih bersih. Aroma kopi yang menggoda bercampur dengan wangi telur dadar yang mengembang sempurna, menciptakan simfoni pagi yang menenangkan. Rina, dengan rambut dikuncir asal dan senyum cerah menghiasi wajahnya, bergerak lincah di dapur. Ia sedang menyiapkan sarapan untuk suaminya tercinta, Andre. Kicauan burung-burung di taman belakang rumah terdengar merdu, melengkapi suasana pagi yang damai. Rina melirik jam dinding, menunjukkan pukul 6.30. Sebentar lagi Andre akan bangun. Ia ingin sarapan sudah siap saat suaminya itu keluar kamar. Pagi, sayang. Suara bariton Andre memecah keheningan, diikuti pelukan hangat dari belakang. Aromanya enak sekali, bikin perut keroncongan. Rina terkekeh, membalikkan badan dan menyambut ciuman singkat dari suaminya. Pagi, Mas. Duduklah, sarapan sudah siap. Aku bikin telur dadar kesukaanmu. Andre menarik kursi dan duduk di meja makan, matanya berbinar menatap hidangan yang tersaji. Kamu memang istri terbaik. Aku beruntung memilikimu, ujarnya tulus, sambil mengusap lembut pipi Rina. Rina merona. Jangan berlebihan, Mas. Aku hanya ingin membuat suamiku bahagia. Mereka sarapan dengan penuh canda tawa, menikmati setiap momen kebersamaan. Rumah minimalis mereka, dengan sentuhan dekorasi modern dan taman kecil yang asri, menjadi saksi bisu kebahagiaan mereka. Setiap sudut rumah itu memancarkan cinta dan kehangatan. Rina menata sendiri interior rumahnya, dengan sentuhan minimalis modern, kesukaannya. Ia senang menata rumah, membuatnya terasa nyaman dan hangat. Tiba-tiba, suara dering telepon memecah keharmonisan pagi itu. Rina meraih telepon dan menjawab. Halo? Rina, ini Ibu. Ibu akan datang ke rumah kalian besok. Suara Ibu Sinta terdengar di seberang sana, tegas dan tanpa basa-basi. Oh, Ibu? Tentu saja, Bu. Kami senang sekali, jawab Rina, berusaha menyembunyikan rasa cemasnya. Ia tahu, kedatangan ibu mertuanya bukan sekadar kunjungan biasa. Ibu akan tinggal beberapa hari. Ada urusan di kota, lanjut Ibu Sinta. Baik, Bu. Kami tunggu, jawab Rina, sedikit terkejut. Siapa, sayang? Tanya Andre. Ibu, besok mau ke rumah. Mau tinggal beberapa hari, jawab Rina, sedikit gugup. Andre mengangguk. Oh, Ibu. Baiklah, kita siapkan segalanya. Ibu pasti senang melihat rumah kita yang baru. Rina menghela napas lega. Andre selalu berusaha bersikap baik pada ibunya. Meskipun Rina tahu bahwa Ibu Sinta memiliki standar yang tinggi dan terkadang sulit untuk dipuaskan. Ibu Sinta, di mata keluarga Andre, adalah sosok wanita yang kuat, mandiri, dan sangat perfeksionis. Beliau selalu ingin segala sesuatu berjalan sesuai dengan keinginannya. Tak jarang, Andre merasa tertekan dengan ekspektasi ibunya yang tinggi. Sore harinya, Rina sibuk menata ulang ruang tamu, membersihkan debu, dan menyusun bunga di vas. Ia ingin rumahnya terlihat sempurna untuk menyambut ibu mertuanya. Semoga ibu suka dengan semuanya, gumamnya dalam hati, sambil merapikan letak bantal sofa. Ia menambahkan beberapa hiasan baru, vas bunga kristal pemberian sahabatnya, dan taplak meja rajutan tangan yang cantik. Rina dan Andre bertemu di sebuah acara amal 3 tahun lalu. Andre, dengan pesonanya yang hangat dan perhatiannya yang tulus, berhasil mencuri hati Rina. Mereka menjalin hubungan yang penuh cinta dan kasih sayang, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka berjalan lancar, dan mereka membangun rumah tangga yang harmonis. Andre bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan swasta,
Dan Rina sendiri adalah seorang desainer grafis lepas. Namun, kedatangan Ibu Sinta besok membawa sedikit kecemasan di hati Rina. Ia tahu bahwa ibu mertuanya memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap dirinya. Rina selalu berusaha menjadi menantu yang baik, tetapi ia merasa bahwa usahanya tidak pernah cukup di mata Ibu Sinta. Malam itu, Rina dan Andre duduk berdua di sofa ruang keluarga. Mereka saling berpegangan tangan, menikmati keheningan malam. "Semoga ibu betah di sini," kata Rina, memecah keheningan. "Tentu saja, sayang. Ibu pasti senang melihat rumah kita," jawab Andre, berusaha menenangkan istrinya. "Ibu hanya sedikit perfeksionis, tapi hatinya baik." Rina tersenyum tipis. Ia berharap bahwa kedatangan Ibu Sinta kali ini akan membawa kebahagiaan, bukan ketegangan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa firasat buruk akan datangnya badai dalam rumah tangganya. Ia teringat akan tatapan menilai ibu mertuanya saat pertama kali berkunjung setelah mereka menikah. Tatapan yang membuatnya merasa kecil dan tidak berharga. Pagi itu, mentari pagi yang cerah menembus tirai jendela kamar Rina. Namun hatinya terasa mendung. Ia menatap Andre yang masih terlelap di sampingnya. Wajahnya tampak damai tanpa beban. Rina mengusap lembut rambut suaminya, berharap kedatangan Ibu Sinta tidak akan merusak kebahagiaan mereka. Ia tahu, di balik wajah lembut ibu mertuanya, tersimpan penilaian tajam dan ekspektasi yang tinggi. Setelah menyiapkan sarapan sederhana dengan tangan gemetar, Rina mulai menata meja makan dengan taplak meja rendah kesayangannya dan peralatan makan perak yang jarang digunakan. Ia ingin memberikan kesan terbaik pada Ibu Sinta, meskipun ia tahu usahanya mungkin tidak akan pernah cukup. Tepat pukul 10 pagi, suara mobil mewah berhenti di depan rumah. Ibu Sinta datang, diantar oleh sopir pribadinya. Rina menyambut ibu mertuanya dengan senyum hangat yang dipaksakan. "Selamat datang, Bu. Kami senang sekali ibu datang." Ibu Sinta membalas senyum Rina dengan anggukan singkat, lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Matanya yang tajam mengamati setiap sudut ruangan, seolah mencari-cari debu atau ketidaksempurnaan. "Rumah kalian cukup rapi," komentarnya singkat, namun syarat dengan nada menilai. Rina merasa sedikit kecewa dengan komentar ibu mertuanya yang dingin, tetapi ia berusaha untuk tidak memperlihatkannya. "Terima kasih, Bu. Mari saya antar ke kamar yang sudah kami siapkan." Kamar tamu yang disiapkan Rina sangat rapi dan nyaman, dengan sentuhan bunga segar dan aroma terapi lavender. Namun, Ibu Sinta hanya mengangguk tanpa ekspresi, lalu mulai membongkar kopernya yang besar dan mewah. Ia mengeluarkan berbagai barang pribadi, mulai dari kosmetik mahal hingga foto-foto keluarga yang dipajang di meja samping tempat tidur. Selama beberapa hari pertama, Ibu Sinta lebih banyak menghabiskan waktu di kamarnya, membaca majalah mode atau menonton televisi. Ia hanya keluar untuk makan dan sesekali mengobrol dengan Andre. Rina merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, merasa setiap gerak-geriknya diawasi dan dinilai. Ia berusaha untuk membuat ibu mertuanya merasa nyaman. Namun setiap pujian atau tawaran bantuannya selalu ditanggapi dengan dingin. Suatu sore, Rina sedang memasak sup ayam kesukaan Andre di dapur, ketika Ibu Sinta datang menghampirinya dengan langkah anggun. "Kamu masak apa?" tanyanya, dengan nada menyelidik. "Saya masak sup ayam, Bu. Ini resep kesukaan Mas Andre," jawab Rina, berusaha tetap ramah. Ibu Sinta mencicipi sup itu dengan hati-hati, lalu berkomentar, "Lumayan, tapi kurang garam. Dan ayamnya terlalu lembek. Kamu harus belajar memasak dari ibu, resep ibu lebih enak." Rina menelan kekecewaannya. Ia sudah berusaha sebaik mungkin, mengikuti resep yang diberikan Andre, tetapi sepertinya tidak pernah cukup di mata ibu mertuanya. Ia hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Malam itu, saat Rina dan Andre sedang bersantai di ruang keluarga, menonton film komedi, Ibu Sinta bergabung dengan mereka. Ia mulai bercerita tentang masa lalunya,
tentang betapa sulitnya ia membesarkan Andre seorang diri setelah suaminya meninggal. Rina mendengarkan dengan penuh perhatian, berusaha memahami ibu mertuanya yang tampak rapuh di balik sikap dinginnya. Andre selalu menjadi anak yang baik dan penurut. Ibu bangga padanya, kata Ibu Sinta, menatap Andre dengan penuh kasih sayang, seolah Rina tidak ada di sana. Terima kasih, Bu, jawab Andre, tersenyum, lalu merangkul ibunya. Tapi, ibu khawatir dengan Andre sekarang. Ibu merasa Rina tidak cukup baik untuknya. Lanjut Ibu Sinta, menatap Rina dengan tatapan tajam yang menusuk hati. Rina terkejut mendengar kata-kata ibu mertuanya yang menusuk. Ia merasa seperti ditampar di depan umum. Andre menatap ibunya dengan bingung. Maksud ibu apa? Rina tidak cukup perhatian pada Andre. Dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya sendiri, sering pulang telat. Dan rumah ini, ibu rasa kurang terawat. Masih banyak debu di sudut-sudut, kata Ibu Sinta, mengabaikan pertanyaan Andre dan terus menyerang Rina. Rina merasa air matanya mulai menggenang. Ia berusaha untuk tetap tenang, tetapi hatinya terasa sakit dan terhina. Ia menatap Andre, berharap suaminya akan membelanya. Tetapi Andre hanya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk Andre, kata Ibu Sinta, berdiri dan melangkah pergi ke kamarnya dengan anggun, meninggalkan Rina dan Andre yang terdiam dalam keheningan yang canggung. Rina menatap Andre dengan kecewa dan terluka. Ia merasa dikhianati oleh suaminya sendiri, yang tidak berani membela istrinya di depan ibunya. Andre menatap istrinya dengan rasa bersalah dan bingung. Sayang, aku? Sudahlah, Mas. Aku mengerti, kata Rina, memotong ucapan Andre dengan suara bergetar. Ia berdiri dan melangkah pergi ke kamar mereka, meninggalkan Andre yang terdiam di ruang keluarga, menatap kepergian istrinya dengan penyesalan. Malam itu, Rina menangis dalam diam, memeluk bantalnya erat-erat. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, merasa tidak dicintai dan tidak dihargai oleh ibu mertuanya, bahkan oleh suaminya sendiri. Ia mulai meragukan pernikahannya, meragukan cintanya pada Andre, dan meragukan dirinya sendiri. Ia merasa seperti bidak kecil dalam permainan yang dimainkan oleh ibu mertuanya, dan ia tidak tahu bagaimana cara untuk keluar dari permainan itu. Pagi itu, Rina terbangun dengan mata sembab dan perasaan hampa. Ia menatap langit-langit kamar, mengingat kembali kejadian semalam. Kata-kata Ibu Sinta yang merendahkannya terus terngiang di telinganya, menyayat hatinya lebih dalam dari pisau tajam. Ia merasa seperti gagal dalam segala hal, sebagai istri, sebagai menantu, bahkan sebagai manusia. Andre, yang masih terbaring di sampingnya, terbangun dan menatap Rina dengan wajah khawatir. Sayang, kamu kenapa? Semalam kamu menangis lagi? Tanyanya lembut, mengusap pipi Rina yang basah. Rina menghela napas panjang, berusaha menahan air mata yang kembali menggenang. Aku tidak apa-apa, Mas. Hanya mimpi buruk, jawabnya lirih, memalingkan wajah. Andre meraih tangan Rina dan menggenggamnya erat, seolah ingin menyalurkan kekuatan. Ceritakan padaku, sayang. Jangan dipendam sendiri. Aku ingin membantumu. Dengan suara bergetar, Rina menceritakan semua yang dirasakannya, tentang kata-kata Ibu Sinta yang membuatnya merasa tidak berharga, tentang sikap dingin ibu mertuanya yang membuatnya merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Andre mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk dan mengusap punggung Rina untuk menenangkannya. Maafkan ibu, sayang. Ibu memang terkadang terlalu jujur, tapi maksudnya baik, ujar Andre, berusaha membela ibunya, meskipun ia tahu kata-kata ibunya telah melukai Rina. Tapi, Mas, kata-kata ibu sangat menyakitkan. Aku merasa tidak dihargai, tidak dicintai, kata Rina, air matanya mulai mengalir deras. Aku merasa seperti tidak ada artinya di rumah ini. Aku tahu, sayang. Aku akan bicara dengan ibu. Aku akan menjelaskan padanya bahwa kamu adalah istri yang sempurna untukku. Janji Andre, memeluk Rina erat.
Namun, saat Andre berbicara dengan ibunya di ruang tamu, Ibu Sinta bersikeras bahwa ia hanya ingin yang terbaik untuk putranya. Ia mengatakan bahwa Rina tidak cukup perhatian pada Andre, terlalu sibuk dengan pekerjaannya sendiri yang sering pulang larut malam, dan tidak pandai mengurus rumah tangga seperti yang ia harapkan. Ibu hanya ingin Andre bahagia. Rina tidak cocok untuknya. Dia terlalu mandiri, terlalu keras kepala, kata Ibu Sinta, dengan nada tegas dan tatapan tajam. Andre merasa terjebak di antara dua wanita yang dicintainya. Ia tidak ingin menyakiti ibunya, tetapi ia juga tidak ingin membiarkan Rina merasa tidak dihargai dan tidak dicintai. Ia mencoba untuk menjelaskan pada ibunya bahwa Rina adalah istri yang baik, pekerja keras, dan sangat mencintainya. Tetapi Ibu Sinta tetap tidak mau mengerti. Kamu terlalu dibutakan oleh cinta, Andre. Ibu lebih tahu apa yang terbaik untukmu, kata Ibu Sinta, mengakhiri percakapan dengan nada dingin. Suatu hari, Rina pulang kerja lebih awal, berharap bisa menghabiskan waktu bersama Andre. Namun, ia mendapati Ibu Sinta sedang menggeledah lemarinya, mengeluarkan pakaian dan barang-barang pribadi Rina. Rina terkejut dan bertanya, "Ibu sedang apa?" Ibu Sinta tampak gugup dan berusaha menyembunyikan rasa bersalahnya. Ibu hanya ingin mencari sapu tangan. Ibu lupa menaruhnya di mana. Jawabnya dengan nada gugup. Rina merasa curiga, tetapi ia tidak ingin memperpanjang masalah. Ia hanya mengangguk dan masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Namun, setelah Ibu Sinta pergi, Rina memeriksa lemarinya dan mendapati beberapa perhiasan kesayangannya hilang. Ia yakin bahwa Ibu Sinta yang mengambilnya, meskipun ia tidak memiliki bukti. Ia merasa sangat kecewa dan marah, merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya ia hormati. Malam itu, saat makan malam yang sunyi dan tegang, Rina menceritakan kejadian itu pada Andre. Ia berharap suaminya akan membelanya, mempercayainya, dan menegur ibunya. Namun, Andre hanya terdiam, tidak ingin menuduh ibunya, tetapi juga tidak ingin membuat Rina merasa tidak aman dan tidak dipercaya. "Mas, aku tahu ibu yang mengambil perhiasanku. Aku sangat kecewa," kata Rina, air matanya kembali mengalir. "Sayang, aku yakin ibu tidak mungkin melakukan itu. Mungkin perhiasanmu terselip di tempat lain. Kita cari sama-sama nanti," kata Andre, berusaha menenangkan istrinya, tetapi terdengar ragu. Rina merasa sangat kecewa dengan sikap Andre. Ia merasa suaminya lebih membela ibunya daripada dirinya, lebih mempercayai ibunya daripada istrinya. Ia merasa sendirian, tidak dicintai, dan tidak dihargai. Sejak saat itu, hubungan Rina dan Andre menjadi semakin renggang. Mereka jarang berbicara, jarang menghabiskan waktu bersama, bahkan tidur pun saling membelakangi. Rina merasa seperti hidup dalam sangkar emas, terisolasi dari dunia luar, kehilangan kebahagiaannya, kehilangan cintanya pada Andre. Suatu malam, Rina duduk di balkon, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit malam. Ia merasa sangat sedih dan kesepian, merindukan masa-masa indah bersama Andre, merindukan kebahagiaan yang pernah mereka miliki. Ia mulai meragukan pernikahannya, meragukan cintanya pada Andre. Ia bertanya-tanya, apakah ia bisa bertahan dalam situasi ini? Apakah ia bisa kembali bahagia bersama Andre? Ataukah ia harus mengambil keputusan sulit untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Hari-hari berlalu dengan suasana yang semakin mencekam di rumah itu. Rina merasa seperti hidup di dalam sangkar emas, di mana setiap gerak-geriknya diawasi dan dinilai dengan tatapan curiga. Ia berusaha untuk tetap tegar, menampilkan senyum palsu di depan Andre dan Ibu Sinta, tetapi hatinya semakin terluka oleh sikap dingin ibu mertuanya dan ketidakpedulian Andre yang semakin menjadi. Suatu pagi, saat Rina sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja, Ibu Sinta menghampirinya di kamar dengan wajah serius yang membuatnya merinding. "Rina, ibu ingin bicara denganmu," katanya, dengan nada yang tidak terbantahkan. Rina menghela napas panjang, merasa lelah menghadapi ibu mertuanya yang selalu mencari masalah. "Ada apa, Bu?" tanyanya,
berusaha tetap tenang. Ibu tahu kamu tidak suka ibu tinggal di sini. Kamu merasa ibu mengganggu kehidupan kalian, merebut Andre darimu, kata Ibu Sinta, langsung ke pokok permasalahan dengan nada menuduh. Rina terkejut mendengar tuduhan itu. Ia tidak pernah mengatakan hal itu secara langsung, tetapi ia tidak menyangkal bahwa ia merasa tidak nyaman dengan kehadiran ibu mertuanya yang selalu menciptakan ketegangan. Bukan begitu, Bu. Hanya saja saya merasa privasi kami terganggu, jawab Rina, berusaha diplomatis. Hanya saja apa? Kamu merasa ibu merebut Andre darimu? Potong Ibu Sinta dengan nada sinis. Rina terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa seperti sedang diinterogasi oleh seorang jaksa yang kejam. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk Andre. Ibu tidak ingin dia menikah dengan wanita yang tidak pantas, yang tidak bisa membahagiakannya. Lanjut Ibu Sinta dengan nada merendahkan. Rina merasa darahnya mendidih. Ia tidak terima direndahkan seperti itu, dituduh tidak pantas untuk Andre. Ibu tidak berhak menilai saya seperti itu. Saya mencintai Andre dengan tulus, dan saya berusaha menjadi istri yang baik, katanya, dengan suara bergetar menahan amarah. Cinta saja tidak cukup. Kamu tidak pandai mengurus rumah tangga. Kamu tidak perhatian pada Andre, dan kamu bahkan tidak menghormati ibu, kata Ibu Sinta, dengan nada sinis yang menusuk hati. Rina merasa air matanya mulai menggenang, tetapi ia berusaha menahannya. Ia tidak tahan lagi dengan hinaan ibu mertuanya yang terus-menerus. Cukup, Bu. Saya tidak mau mendengar ini lagi, katanya, dengan suara bergetar, lalu bergegas keluar kamar dan meninggalkan Ibu Sinta yang menatapnya dengan tatapan kemenangan. Di kantor, Rina tidak bisa fokus bekerja. Pikirannya terus melayang pada kata-kata Ibu Sinta yang merendahkannya. Ia merasa sangat sedih, marah, dan frustrasi. Ia merasa seperti gagal dalam segala hal, sebagai istri, sebagai menantu, bahkan sebagai seorang wanita. Siang itu, Andre menelepon Rina dengan suara cemas. Sayang, ibu ingin bicara denganmu. Bisakah kamu pulang sebentar? Ini penting, tanyanya. Rina merasa ragu, tetapi ia akhirnya memutuskan untuk pulang. Ia ingin menyelesaikan masalah ini, meskipun ia tahu itu akan sulit. Sesampainya di rumah, Rina melihat Andre dan Ibu Sinta duduk di ruang tamu. Wajah mereka tampak serius dan tegang. Rina, ibu ingin meminta maaf, kata Ibu Sinta, dengan nada yang berbeda dari biasanya, terdengar lebih lembut dan menyesal. Rina merasa curiga, tetapi ia tetap mendengarkan, berharap ada perubahan dalam diri ibu mertuanya. Ibu terlalu keras padamu. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk Andre, tapi ibu salah cara. Lanjut Ibu Sinta, menatap Rina dengan tatapan yang sulit dibaca. Terima kasih, Bu, jawab Rina, singkat, tidak yakin dengan ketulusan permintaan maaf itu. Tapi, ada satu hal yang ingin ibu sampaikan, yang sangat penting, kata Ibu Sinta, lalu menatap Andre dengan tatapan serius. Andre, Rina berselingkuh. Rina terkejut mendengar tuduhan itu, merasa seperti disambar petir di siang bolong. Ia menatap Andre dengan tatapan memohon, berharap suaminya tidak mempercayai fitnah keji itu. Apa maksud ibu? Tanya Andre, dengan nada bingung dan tidak percaya. Ibu melihat Rina bertemu dengan pria lain di sebuah restoran mewah. Mereka tampak sangat akrab, bahkan berpegangan tangan, kata Ibu Sinta, dengan nada meyakinkan, seolah-olah ia adalah saksi mata dari perselingkuhan itu. Rina merasa seperti disambar petir untuk kedua kalinya. Ia tidak percaya ibu mertuanya tega memfitnahnya seperti itu, merusak reputasinya di depan suaminya sendiri. Itu tidak benar, Mas. Aku tidak pernah berselingkuh. Ibu berbohong, kata Rina, dengan suara bergetar dan air mata mulai mengalir. Andre menatap Rina dengan tatapan curiga dan kecewa. Ia tidak tahu harus mempercayai siapa, ibunya atau istrinya. Aku punya buktinya, kata Ibu Sinta, dengan nada kemenangan,
lalu mengeluarkan foto-foto Rina dan seorang pria dari tasnya. Rina melihat foto-foto itu dan merasa lemas. Pria itu adalah teman kerjanya, seorang desainer grafis yang sedang makan siang bersamanya untuk membahas proyek baru. Foto-foto itu diambil dari sudut yang membuatnya tampak seolah-olah mereka sedang bermesraan. Itu hanya teman kerjaku, Mas. Kami sedang makan siang bersama untuk membahas proyek, kata Rina, berusaha menjelaskan, tetapi suaranya tercekat oleh air mata. Tapi, kalian tampak sangat akrab, bahkan berpegangan tangan, kata Andre, dengan nada dingin yang menusuk hati Rina. Rina merasa hancur, dikhianati oleh orang yang paling dicintainya. Ia tidak percaya Andre meragukan kesetiaannya, lebih mempercayai fitnah ibunya daripada penjelasan istrinya. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Jika kamu tidak percaya padaku, terserah kamu, kata Rina, dengan suara lirih, lalu bergegas pergi ke kamar, meninggalkan Andre dan Ibu Sinta yang saling bertukar pandang. Di kamar, Rina menangis terseduh-seduh, memeluk bantalnya erat-erat. Ia merasa sangat sedih, kecewa, dan marah. Ia tidak tahu bagaimana caranya membuktikan kesetiaannya pada Andre, bagaimana caranya membersihkan namanya dari fitnah keji itu. Malam itu, Andre tidur di sofa ruang tamu, menjauhkan diri dari Rina. Rina merasa semakin sendirian dan terasingkan, seperti hidup di pulau terpencil. Ia bertanya-tanya, apakah pernikahannya bisa diselamatkan? Apakah cinta Andre cukup kuat untuk mengatasi fitnah ibunya? Atau apakah ia harus menyerah dan pergi, meninggalkan rumah yang pernah menjadi tempat terindah dalam hidupnya? Setelah tuduhan perselingkuhan yang dilontarkan Ibu Sinta, rumah tangga Rina dan Andre berada di titik nadir. Kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun seolah runtuh dalam sekejap. Andre, meskipun masih mencintai Rina, dilanda keraguan yang mendalam. Ia terjebak dalam dilema antara mempercayai istrinya atau ibunya, dua wanita yang paling dicintainya. Rina, di sisi lain, merasa hancur dan dikhianati. Ia tidak menyangka Andre akan meragukan kesetiaannya, lebih mempercayai fitnah ibunya daripada penjelasan istrinya. Ia merasa sendirian dan terasingkan di rumahnya sendiri. Hari-hari berlalu dengan suasana yang dingin dan tegang. Andre dan Rina jarang berbicara, dan jika berbicara pun, selalu diwarnai dengan kecurigaan dan tuduhan. Andre terus-menerus mempertanyakan Rina tentang hubungannya dengan teman kerjanya, mencari-cari celah dalam penjelasannya. Suatu malam, saat Rina sedang duduk di balkon, menatap bintang-bintang, Andre menghampirinya. Wajahnya tampak lelah dan frustrasi. "Sayang, kita perlu bicara," katanya, dengan suara berat. Rina mengangguk, mempersiapkan diri untuk menghadapi konfrontasi yang tak terhindarkan. Aku bingung, sayang. Aku tidak tahu harus mempercayai siapa," kata Andre, suaranya terdengar putus asa. "Percayalah padaku, Mas. Aku tidak pernah mengkhianatimu," kata Rina, dengan suara bergetar, berusaha meyakinkan Andre. "Tapi, foto-foto itu, ibu juga tidak mungkin berbohong," kata Andre, menatap Rina dengan tatapan yang sulit dibaca. Rina merasa hatinya hancur. Ia tidak percaya Andre masih meragukan kesetiaannya, meskipun ia telah menjelaskan semuanya. "Mas, aku sudah menjelaskan semuanya. Pria itu hanya teman kerjaku. Kita sedang makan siang bersama untuk membahas proyek," katanya, dengan suara lirih. "Tapi, kenapa kalian harus makan siang berdua? Kenapa harus berpegangan tangan?" tanya Andre, dengan nada menuduh, mengulang pertanyaan yang sama. "Kami tidak berpegangan tangan, Mas. Foto-foto itu diambil dari sudut yang salah. Aku bisa jelaskan." Rina mencoba menjelaskan dengan sabar, tetapi Andre memotongnya. "Aku ingin percaya padamu, sayang. Tapi, aku butuh bukti. Aku butuh kepastian," kata Andre, suaranya terdengar dingin. Rina merasa putus asa. Ia tidak tahu bagaimana caranya membuktikan kesetiaannya pada Andre.
Ia merasa seperti sedang berada di persimpangan jalan, tidak tahu harus kemana. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi, Mas. Aku sudah menjelaskan semuanya. Jika kamu tidak percaya padaku, terserah kamu, kata Rina, dengan suara lirih, air matanya mulai mengalir. Andre menghela napas panjang, tampak berpikir keras. Ia menatap Rina dengan tatapan yang sulit dibaca, seolah mencari-cari kebohongan di wajahnya. Aku butuh waktu untuk berpikir. Sayang, aku butuh waktu untuk membuat keputusan, kata Andre, akhirnya. Andre berbalik dan pergi, meninggalkan Rina yang menangis terseduh-seduh di balkon. Ia merasa sangat sedih, kecewa, dan marah. Ia merasa seperti sedang berada di titik terendah dalam hidupnya, di mana ia harus membuat pilihan sulit, mempertahankan harga dirinya atau menuruti keinginan suaminya. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Pikirannya terus melayang pada kejadian-kejadian yang menimpanya. Ia meragukan pernikahannya, meragukan cintanya pada Andre. Ia bertanya-tanya, apakah ia bisa bertahan dalam situasi ini? Apakah ia bisa kembali bahagia bersama Andre? Ataukah ia harus mengambil keputusan sulit untuk meninggalkan rumah yang penuh dengan kenangan pahit itu? Keesokan paginya, Andre menghampiri Rina di kamar. Wajahnya tampak lelah dan tegang. Sayang, aku sudah membuat keputusan, katanya, dengan suara berat. Rina menatap Andre dengan tatapan cemas, menunggu keputusan yang akan mengubah hidupnya. Aku ingin kamu meminta maaf pada ibu, kata Andre, akhirnya. Rina terkejut mendengar permintaan Andre. Ia tidak menyangka Andre akan memintanya untuk meminta maaf pada ibunya, orang yang telah memfitnahnya dan merusak rumah tangganya. Meminta maaf? Untuk apa? Mas, aku tidak melakukan kesalahan apapun, kata Rina, dengan suara bergetar, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Aku tahu, sayang. Tapi, ini satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Ibu tidak akan berhenti menuduhmu jika kamu tidak meminta maaf, kata Andre, berusaha membujuk Rina. Rina merasa marah dan kecewa. Ia merasa Andre tidak membelanya, malah memihak ibunya. Ia merasa seperti sedang dihadapkan pada pilihan yang tidak adil. Meminta maaf untuk sesuatu yang tidak dilakukannya atau kehilangan Andre. Aku tidak bisa, Mas. Aku tidak bisa meminta maaf untuk sesuatu yang tidak aku lakukan, kata Rina, dengan suara tegas. Andre berbalik dan pergi, meninggalkan Rina yang menangis terseduh-seduh di kamar. Ia merasa seperti sedang berada di persimpangan jalan, di mana ia harus membuat pilihan sulit yang akan menentukan masa depannya. Setelah tuduhan perselingkuhan yang dilontarkan Ibu Sinta, atmosfer di rumah itu berubah menjadi medan perang dingin. Rina merasa seperti terperangkap dalam labirin kaca, di mana setiap gerak-geriknya diawasi dan dinilai dengan tatapan curiga. Andre, meskipun masih mencintai Rina, dilanda keraguan yang menggerogoti hatinya. Ia terjebak dalam dilema antara mempercayai istrinya, wanita yang telah berbagi hidup dengannya, atau ibunya, wanita yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Rina, di sisi lain, merasa hancur dan dikhianati. Ia tidak menyangka Andre akan meragukan kesetiaannya, lebih mempercayai fitnah ibunya daripada penjelasan istrinya yang tulus. Ia merasa sendirian dan terasingkan di rumahnya sendiri, di mana ia seharusnya merasa aman dan dicintai, tetapi malah merasa seperti orang asing. Hari-hari berlalu dengan suasana yang dingin dan tegang. Andre dan Rina jarang berbicara, dan jika berbicara pun, selalu diwarnai dengan kecurigaan dan tuduhan. Andre terus-menerus mempertanyakan Rina tentang hubungannya dengan teman kerjanya, mencari-cari celah dalam penjelasannya. Suatu malam, saat Rina sedang duduk di balkon, menatap bintang-bintang, Andre menghampirinya. Wajahnya tampak lelah dan frustrasi. Sayang, kita perlu bicara, katanya, dengan suara berat. Rina mengangguk, mempersiapkan diri untuk menghadapi konfrontasi yang tak terhindarkan. Aku bingung, sayang. Aku tidak tahu harus mempercayai siapa, kata Andre,
Suaranya terdengar putus asa. Percayalah padaku, Mas. Aku tidak pernah mengkhianatimu, kata Rina, dengan suara bergetar, berusaha meyakinkan Andre. Tapi, foto-foto itu, ibu juga tidak mungkin berbohong, kata Andre, menatap Rina dengan tatapan yang sulit dibaca. Rina merasa hatinya hancur. Ia tidak percaya Andre masih meragukan kesetiaannya, meskipun ia telah menjelaskan semuanya. Mas, aku sudah menjelaskan semuanya. Pria itu hanya teman kerjaku. Kita sedang makan siang bersama untuk membahas proyek, katanya dengan suara lirih. Tapi, kenapa kalian harus makan siang berdua? Kenapa harus berpegangan tangan? Tanya Andre, dengan nada menuduh, mengulang pertanyaan yang sama. Kami tidak berpegangan tangan, Mas. Foto-foto itu diambil dari sudut yang salah. Aku bisa jelaskan. Rina mencoba menjelaskan dengan sabar, tetapi Andre memotongnya. Aku ingin percaya padamu, sayang. Tapi, aku butuh bukti. Aku butuh kepastian, kata Andre, suaranya terdengar dingin. Rina merasa putus asa. Ia tidak tahu bagaimana caranya membuktikan kesetiaannya pada Andre. Ia merasa seperti sedang berada di persimpangan jalan, tidak tahu harus kemana. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Mas, aku sudah menjelaskan semuanya. Jika kamu tidak percaya padaku, terserah kamu, kata Rina, dengan suara lirih, air matanya mulai mengalir. Andre menghela napas panjang, tampak berpikir keras. Ia menatap Rina dengan tatapan yang sulit dibaca, seolah mencari-cari kebohongan di wajahnya. Aku butuh waktu untuk berpikir. Sayang, aku butuh waktu untuk membuat keputusan, kata Andre, akhirnya. Andre berbalik dan pergi, meninggalkan Rina yang menangis terseduh-seduh di balkon. Ia merasa sangat sedih, kecewa, dan marah. Ia merasa seperti sedang berada di titik terendah dalam hidupnya, di mana ia harus membuat pilihan sulit, mempertahankan harga dirinya atau menuruti keinginan suaminya. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Pikirannya terus melayang pada kejadian-kejadian yang menimpanya. Ia meragukan pernikahannya, meragukan cintanya pada Andre. Ia bertanya-tanya, apakah ia bisa bertahan dalam situasi ini? Apakah ia bisa kembali bahagia bersama Andre? Ataukah ia harus mengambil keputusan sulit untuk meninggalkan rumah yang penuh dengan kenangan pahit itu? Keesokan paginya, Andre menghampiri Rina di kamar. Wajahnya tampak lelah dan tegang. Sayang, aku sudah membuat keputusan, katanya dengan suara berat. Rina menatap Andre dengan tatapan cemas, menunggu keputusan yang akan mengubah hidupnya. Aku ingin kamu meminta maaf pada ibu, kata Andre, akhirnya. Rina terkejut mendengar permintaan Andre. Ia tidak menyangka Andre akan memintanya untuk meminta maaf pada ibunya, orang yang telah memfitnahnya dan merusak rumah tangganya. Meminta maaf? Untuk apa? Mas, aku tidak melakukan kesalahan apapun, kata Rina, dengan suara bergetar, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Aku tahu, sayang. Tapi, ini satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Ibu tidak akan berhenti menuduhmu jika kamu tidak meminta maaf, kata Andre, berusaha membujuk Rina. Rina merasa marah dan kecewa. Ia merasa Andre tidak membelanya, malah memihak ibunya. Ia merasa seperti sedang dihadapkan pada pilihan yang tidak adil. Meminta maaf untuk sesuatu yang tidak dilakukannya atau kehilangan Andre. Aku tidak bisa, Mas. Aku tidak bisa meminta maaf untuk sesuatu yang tidak aku lakukan, kata Rina, dengan suara tegas. Andre berbalik dan pergi, meninggalkan Rina yang menangis terseduh-seduh di kamar. Ia merasa seperti sedang berada di persimpangan jalan, di mana ia harus membuat pilihan sulit yang akan menentukan masa depannya. Setelah tuduhan perselingkuhan yang dilontarkan Ibu Sinta, atmosfer di rumah itu berubah menjadi medan perang dingin. Rina merasa seperti terperangkap dalam labirin kaca, di mana setiap gerak-geriknya diawasi dan dinilai dengan tatapan curiga. Andre,
Meskipun masih mencintai Rina, dilanda keraguan yang menggerogoti hatinya. Ia terjebak dalam dilema antara mempercayai istrinya, wanita yang telah berbagi hidup dengannya, atau ibunya, wanita yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Rina, di sisi lain, merasa hancur dan dikhianati. Ia tidak menyangka Andre akan meragukan kesetiaannya, lebih mempercayai fitnah ibunya daripada penjelasan istrinya yang tulus. Ia merasa sendirian dan terasingkan di rumahnya sendiri, di mana ia seharusnya merasa aman dan dicintai, tetapi malah merasa seperti orang asing. Di dalam surat itu, pria itu mengungkapkan bahwa ia dan Ibu Sinta memiliki seorang anak di luar nikah. Anak itu adalah Andre. Rina terkejut mendengar rahasia itu, rahasia yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun. Ia tidak percaya bahwa Ibu Sinta telah menyembunyikan kebenaran itu dari Andre, putranya sendiri. Rina merasa marah dan kecewa. Ia merasa Ibu Sinta telah memanipulasi Andre selama ini, menjadikannya bidak dalam permainan liciknya. Ia juga merasa kasihan pada Andre, yang telah dibohongi oleh ibunya sendiri, yang telah hidup dalam kebohongan selama ini. Rina memutuskan untuk menyimpan foto-foto dan surat itu. Ia ingin menunjukkan bukti itu pada Andre, membuka matanya terhadap kebenaran yang pahit. Tetapi ia takut Andre tidak akan percaya padanya. Takut Andre akan marah pada ibunya dan merusak hubungan mereka. Ia merasa seperti sedang memegang bom waktu, yang bisa meledak kapan saja dan menghancurkan segalanya. Rina merasa bingung dan dilema. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia ingin membuka kebenaran. Tetapi ia juga tidak ingin menyakiti Andre, pria yang masih dicintainya. Ia merasa seperti sedang berdiri di persimpangan jalan, tidak tahu arah mana yang harus diambil. Di tengah kebingungannya, Rina mendapatkan telepon dari Maya, sahabatnya yang selalu memberikan dukungan dan nasihat. Maya memberitahunya bahwa ada sebuah perusahaan desain interior yang sedang mencari desainer grafis dengan pengalaman yang relevan. Rina merasa senang mendengar kabar itu, seperti menemukan setitik cahaya di tengah kegelapan. Ia segera mengirimkan lamaran dan mendapatkan panggilan wawancara. Saat wawancara, Rina menunjukkan portofolio dan pengalamannya yang mengesankan. Ia juga menceritakan tentang mimpinya untuk memiliki perusahaan desain interior sendiri, mimpi yang telah lama ia pendam. Pewawancara terkesan dengan kemampuan dan semangat Rina. Ia menawarkan Rina pekerjaan dengan gaji yang cukup tinggi dan kesempatan untuk mengembangkan karirnya. Rina merasa lega dan bahagia. Ia merasa seperti mendapatkan harapan baru, kesempatan untuk memulai hidup baru. Ia menerima tawaran pekerjaan itu dan berjanji akan bekerja keras untuk mencapai mimpinya, untuk membuktikan bahwa ia adalah wanita yang mandiri dan sukses. Malam itu, Rina merayakan keberhasilannya dengan makan malam di sebuah restoran kecil yang nyaman. Ia merasa bangga pada dirinya sendiri, bangga karena telah mengambil keputusan berani untuk meninggalkan rumah yang penuh dengan kenangan pahit, bangga karena telah menemukan pekerjaan baru yang sesuai dengan passion-nya. Ia merasa seperti sedang membangun kembali hidupnya dari awal, dengan lebih kuat dan lebih percaya diri. Saat makan malam, Rina bertemu dengan seorang pria yang menarik perhatiannya. Pria itu bernama Rio, seorang arsitek muda yang sukses, dengan senyum ramah dan mata yang bersinar. Mereka mengobrol dan merasa nyaman satu sama lain. Rio tertarik dengan semangat dan mimpi Rina. Ia menawarkan untuk membantu Rina mewujudkan mimpinya, untuk menjadi mentor dan sahabatnya. Rina merasa senang dan berterima kasih pada Rio. Ia merasa seperti mendapatkan teman baru yang bisa mendukungnya, yang bisa membantunya melewati masa-masa sulit. Ia merasa optimis tentang masa depannya, yakin bahwa ia akan menemukan kebahagiaannya kembali. Hari-hari berlalu,
Rina mulai terbiasa dengan kehidupan barunya di apartemen kecilnya. Ia menikmati pekerjaannya sebagai desainer grafis di perusahaan desain interior yang baru, merasa seperti menemukan kembali gairahnya dalam berkarya, menuangkan ide-ide kreatifnya ke dalam desain-desain yang indah dan inovatif. Ia juga senang berteman dengan Rio, arsitek muda yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, menjadi sahabat yang selalu ada di saat suka maupun duka. Namun, di balik senyum dan kebahagiaannya yang tampak di permukaan, Rina masih menyimpan rasa sakit hati dan kekecewaan yang mendalam. Ia merasa seperti sedang menjalani ujian kesabaran yang tak berujung, menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan rahasia Ibu Sinta kepada Andre, rahasia yang bisa mengubah hidup Andre selamanya. Suatu hari, Rina mendapatkan telepon dari Andre. Ia ragu untuk mengangkatnya, tetapi rasa ingin tahu dan kerinduan yang mendalam membuatnya menekan tombol hijau. Andre memintanya untuk bertemu di sebuah kafe kecil di dekat apartemen Rina. Rina merasa ragu, tetapi ia akhirnya memutuskan untuk menerima permintaan Andre. Ia ingin tahu apa yang ingin dikatakan oleh suaminya, apakah ada perubahan dalam dirinya atau ibunya. Saat bertemu, Andre tampak sedih dan menyesal. Wajahnya pucat, matanya merah karena kurang tidur, dan rambutnya berantakan. Ia menceritakan tentang betapa sepinya hidupnya tanpa Rina, betapa ia merindukan kehangatan dan kebahagiaan yang pernah mereka bagi bersama. Ia juga menceritakan tentang perubahan sikap Ibu Sinta, yang menjadi lebih pendiam, sering melamun, dan terkadang menangis tanpa alasan yang jelas. Aku merasa bersalah karena telah meragukanmu. Sayang, aku percaya padamu sekarang. Aku tahu aku salah, kata Andre, menggenggam tangan Rina dengan erat, seolah-olah ia takut kehilangan Rina lagi. Rina menatap Andre dengan tatapan datar. Ia tidak tahu apakah ia bisa mempercayai Andre lagi, setelah semua luka yang telah ia torehkan di hatinya. Aku senang kamu percaya padaku, Mas. Tapi, aku tidak tahu apakah aku bisa kembali padamu, kata Rina, melepaskan tangannya dari genggaman Andre, dengan suara lirih namun tegas. Aku mengerti, sayang. Aku akan berusaha untuk mendapatkan kepercayaanmu kembali. Aku akan melakukan apa saja untukmu, kata Andre, dengan nada sedih dan putus asa. Aku punya sesuatu untukmu, Mas, kata Rina, mengeluarkan foto-foto lama dan surat yang ia temukan di rumah lamanya. Ia meletakkan barang-barang itu di atas meja, menatap Andre dengan tatapan serius. Andre melihat foto-foto dan membaca surat itu dengan seksama. Ia terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia merasa marah, kecewa, dan terluka, seperti ditusuk pisau tajam di jantungnya. Ini tidak mungkin benar, kata Andre, dengan suara bergetar, matanya berkaca-kaca. Ini kenyataan, Mas. Ibu telah membohongimu selama ini. Kamu adalah anak di luar nikah ibu dan mantan kekasihnya, kata Rina, dengan nada tegas namun penuh kasih sayang. Andre terdiam, tampak berpikir keras. Ia merasa bingung, dilema, dan hancur. Ia tidak tahu harus berbuat apa, harus percaya pada siapa. Ia merasa seperti sedang berada di persimpangan jalan, tidak tahu arah mana yang harus diambil. Aku akan bicara dengan ibu, kata Andre, akhirnya, dengan suara berat. Andre pergi menemui ibunya di rumah lamanya. Ia menunjukkan foto-foto dan surat itu, menuntut penjelasan dari ibunya. Ibu Sinta terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa malu, menyesal, dan takut kehilangan Andre. Maafkan ibu, Andre. Ibu hanya ingin melindungimu. Ibu takut kamu akan membenci ibu jika kamu tahu kebenaran ini, kata Ibu Sinta, dengan suara bergetar, air matanya mengalir deras. Melindungiku dari apa, Bu? Dari kebenaran? Ibu lebih takut aku tahu kenyataan yang menyakitkan ini. Aku lebih membenci ibu karena telah membohongiku selama ini, karena telah merampas hakku untuk mengetahui siapa ayah kandungku, kata Andre, dengan nada marah dan kecewa, lalu pergi meninggalkan ibunya yang menangis terseduh-seduh. Andre merasa hancur dan kecewa.
Ia merasa seperti telah kehilangan ibunya. Wanita yang selama ini ia kagumi dan cintai. Ia tidak tahu bagaimana caranya membangun kembali hubungan mereka, bagaimana caranya memaafkan kebohongan ibunya. Rina merasa kasihan pada Andre. Ia tahu betapa sulitnya bagi Andre untuk menerima kenyataan ini, untuk menghadapi kenyataan bahwa ibunya yang selama ini ia cintai telah membohonginya. Ia memutuskan untuk menemui Andre di taman kota, tempat yang sering mereka kunjungi saat masih bahagia. Aku tahu ini sulit bagimu, Mas. Tapi, kamu tidak sendirian. Aku akan selalu ada untukmu, kata Rina, memeluk Andre dengan erat, memberikan kehangatan dan dukungan yang ia butuhkan. Andre membalas pelukan Rina, merasa lega dan nyaman berada di dekat Rina. Ia menyadari bahwa Rina adalah wanita yang kuat, sabar, dan penuh kasih sayang. Ia merasa beruntung memiliki Rina dalam hidupnya, meskipun ia telah menyakitinya. Terima kasih, sayang. Kamu selalu ada untukku, bahkan setelah aku menyakitimu, kata Andre, dengan nada tulus, air matanya mengalir. Rina tersenyum, aku akan selalu ada untukmu, Mas. Kita akan menghadapi ujian kesabaran ini bersama-sama. Mereka berdua duduk bersama di bangku taman, saling mendukung dan memberikan kekuatan. Mereka tahu bahwa jalan yang mereka hadapi masih panjang dan penuh rintangan, tetapi mereka yakin bahwa cinta dan kesabaran akan membawa mereka menuju kebahagiaan. Setelah mengetahui kebenaran pahit tentang asal-usulnya, Andre merasa dunianya runtuh. Ia merasa dikhianati oleh ibunya sendiri, wanita yang selama ini ia kagumi dan cintai sebagai pahlawannya. Ia merasa bingung, marah, dan kecewa, seperti kapal yang kehilangan kompas di tengah lautan badai. Ia tidak tahu bagaimana caranya membangun kembali hubungan mereka, bagaimana caranya memaafkan kebohongan yang telah merenggut kebahagiaannya. Rina, yang selalu berada di sisi Andre, memberikan dukungan dan kekuatan tanpa syarat. Ia tahu betapa sulitnya bagi Andre untuk menerima kenyataan ini, untuk menghadapi kenyataan bahwa ibunya telah menyembunyikan rahasia besar darinya. Namun, ia yakin bahwa Andre bisa melewati masa-masa sulit ini, bahwa cinta dan kesabaran akan membimbingnya menuju kedamaian. Suatu hari, Andre memutuskan untuk menemui ibunya lagi di rumah lamanya. Ia ingin berbicara dari hati ke hati, ingin memahami alasan ibunya menyembunyikan kebenaran ini, ingin mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Ibu, kenapa ibu melakukan ini? Kenapa ibu membohongiku selama ini? Apakah aku tidak berhak tahu siapa ayah kandungku? Tanya Andre, dengan nada sedih dan kecewa, air matanya mengalir membasahi pipinya. Ibu Sinta menangis terseduh-seduh, menyesali perbuatannya. Maafkan ibu, Andre. Ibu hanya ingin melindungimu. Ibu takut kamu akan membenci ibu jika kamu tahu kebenaran ini, jika kamu tahu bahwa kamu adalah anak di luar nikah. Melindungiku dari apa, Bu? Dari kebenaran? Aku lebih membenci ibu karena telah membohongiku, karena telah merampas hakku untuk mengetahui siapa aku sebenarnya, kata Andre, dengan nada marah, suaranya bergetar menahan emosi. Ibu tahu ibu salah. Ibu sangat menyesal. Ibu harap kamu bisa memaafkan ibu. Nak, kata Ibu Sinta, memohon, berlutut di hadapan Andre. Andre terdiam, tampak berpikir keras. Ia merasa kasihan pada ibunya, melihatnya begitu rapuh dan menyesal. Namun, ia juga merasa marah dan kecewa, merasa dikhianati oleh orang yang paling dicintainya. Ia tidak tahu apakah ia bisa memaafkan ibunya, apakah ia bisa melupakan kebohongan yang telah merusak hidupnya. Aku butuh waktu, Bu. Aku butuh waktu untuk berpikir, untuk merenungkan semua ini, kata Andre, dengan suara lirih, lalu berbalik dan pergi, meninggalkan ibunya yang menangis terseduh-seduh. Andre kembali ke apartemen Rina, tempat ia menemukan ketenangan dan kedamaian. Ia menceritakan tentang percakapannya dengan ibunya, tentang perasaan campur aduk yang menghantuinya. Rina mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan pelukan hangat dan kata-kata bijak yang menenangkan. Mas,
Aku tahu ini sulit bagimu. Tapi, kamu tidak bisa terus-menerus menyalahkan ibumu. Dia sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Dia juga manusia yang bisa berbuat salah, kata Rina dengan nada lembut mengusap punggung Andre. Tapi, dia telah membohongiku selama ini, sayang. Bagaimana aku bisa memaafkannya? Bagaimana aku bisa mempercayainya lagi? Tanya Andre dengan nada putus asa, menyandarkan kepalanya di bahu Rina. Kamu harus memaafkannya, Mas. Bukan untuknya, tapi untuk dirimu sendiri. Jika kamu terus menyimpan dendam, kamu tidak akan pernah bisa bahagia. Kamu akan terus terikat pada masa lalu yang menyakitkan, kata Rina, memberikan semangat dan keyakinan pada Andre. Andre terdiam, tampak berpikir keras. Ia menyadari bahwa Rina benar. Ia tidak bisa terus-menerus menyimpan dendam, karena dendam hanya akan meracuni hatinya. Ia harus memaafkan ibunya agar bisa melanjutkan hidupnya, agar bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Keesokan harinya, Andre kembali menemui ibunya di rumah lamanya. Ia memaafkan ibunya, memeluknya erat, dan berjanji akan membangun kembali hubungan mereka. Ibu Sinta merasa lega dan bahagia, merasa seperti mendapatkan kesempatan kedua dalam hidupnya. Ia berterima kasih pada Andre karena telah memaafkannya, karena telah memberikan cinta tanpa syarat. Setelah menyelesaikan masalah dengan ibunya, Andre merasa lega dan bahagia. Ia merasa seperti beban berat telah diangkat dari pundaknya. Ia menyadari bahwa Rina adalah wanita yang kuat, sabar, dan penuh kasih sayang. Ia merasa beruntung memiliki Rina dalam hidupnya. Wanita yang telah memberikan dukungan dan cinta tanpa syarat. Sayang, aku ingin kita kembali bersama. Aku ingin membangun kembali rumah tangga kita. Rumah tangga yang penuh dengan cinta, kepercayaan, dan kebahagiaan, kata Andre, menggenggam tangan Rina dengan erat, menatapnya dengan tatapan penuh cinta. Rina menatap Andre dengan tatapan penuh kasih sayang. Air matanya mengalir karena bahagia. Ia merasa bahagia karena Andre telah berubah. Karena ia telah belajar dari kesalahan masa lalunya. Ia merasa yakin bahwa mereka bisa membangun kembali rumah tangga mereka. Bahwa cinta mereka cukup kuat untuk mengatasi segala rintangan. Aku juga ingin kembali padamu, Mas. Aku mencintaimu lebih dari apapun, kata Rina, memeluk Andre dengan erat, menyalurkan cinta dan kerinduannya. Mereka berdua berpelukan erat, merasa lega dan bahagia, seperti dua orang yang telah lama terpisah dan akhirnya bersatu kembali. Mereka tahu bahwa mereka telah melewati pertarungan terakhir, pertarungan melawan ego dan dendam, dan mereka siap untuk memulai hidup baru bersama, membangun masa depan yang lebih cerah dan bahagia. Setelah memaafkan ibunya, Andre merasa lega dan bahagia. Ia merasa seperti beban berat telah diangkat dari pundaknya. Ia menyadari bahwa Rina adalah wanita yang kuat dan sabar. Ia merasa beruntung memiliki Rina dalam hidupnya. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Andre masih merasa bingung dan dilema. Ia tidak tahu apakah ia bisa kembali pada Rina setelah semua yang terjadi. Ia merasa bersalah karena telah meragukan Rina dan mempercayai fitnah ibunya. Suatu hari, Andre menemui Rina di apartemennya. Ia ingin berbicara dari hati ke hati, ingin menjelaskan perasaannya. Sayang, aku minta maaf karena telah meragukanmu dan mempercayai fitnah ibu. Aku sangat menyesal, kata Andre, menggenggam tangan Rina. Rina menatap Andre dengan tatapan lembut. Aku sudah memaafkanmu, Mas. Aku tahu kamu sedang bingung dan dilema, kata Rina, mengusap pipi Andre. Tapi, aku tidak tahu apakah aku bisa kembali padamu. Aku merasa bersalah karena telah menyakitimu, kata Andre, dengan nada sedih. Mas, kita semua pernah melakukan kesalahan. Yang penting adalah kita belajar dari kesalahan itu dan berusaha untuk menjadi lebih baik, kata Rina, memberikan semangat. Aku tahu, sayang. Tapi, aku butuh waktu untuk berpikir. Aku butuh waktu untuk memutuskan apa yang terbaik untuk kita, kata Andre, melepaskan tangan Rina.
Aku mengerti, Mas. Aku akan menunggumu, kata Rina, tersenyum. Andre merasa lega karena Rina mengerti perasaannya. Ia berterima kasih pada Rina karena telah bersabar dan memberikan dukungan. Beberapa hari kemudian, Andre menemui Rina lagi. Ia telah membuat keputusan. Sayang, aku ingin kita kembali bersama. Aku ingin membangun kembali rumah tangga kita, kata Andre dengan nada tegas. Rina terkejut dan bahagia mendengar keputusan Andre. Ia merasa yakin bahwa mereka bisa membangun kembali rumah tangga mereka. Aku juga ingin kembali padamu, Mas. Aku mencintaimu, kata Rina, memeluk Andre. Mereka berdua berpelukan erat, merasa lega dan bahagia. Mereka tahu bahwa mereka telah membuat pilihan akhir dan mereka siap untuk memulai hidup baru bersama. Namun, kebahagiaan mereka kembali diuji. Ibu Sinta datang ke apartemen Rina. Ia tidak senang dengan keputusan Andre untuk kembali pada Rina. Andre, kamu tidak boleh kembali pada wanita ini. Dia hanya ingin memanfaatkanmu, kata Ibu Sinta dengan nada marah. Ibu, cukup. Aku sudah membuat keputusan. Aku ingin kembali pada Rina, kata Andre dengan nada tegas. Kamu sudah dibutakan oleh cinta, Andre. Kamu tidak melihat bahwa wanita ini hanya ingin menghancurkan hidupmu, kata Ibu Sinta dengan nada sinis. Ibu, Rina tidak pernah ingin menghancurkan hidupku. Dia adalah wanita yang kuat dan sabar. Dia selalu ada untukku, bahkan saat aku meragukannya, kata Andre membela Rina. Ibu Sinta terdiam, tampak berpikir keras. Ia menyadari bahwa ia telah salah menilai Rina. Ia juga menyadari bahwa ia telah menyakiti Andre dengan fitnahnya. Baiklah, Andre. Ibu akan menerima keputusanmu. Tapi, Ibu harap kamu tidak menyesal nanti, kata Ibu Sinta dengan nada sedih. Aku tidak akan menyesal, Bu. Aku yakin Rina adalah wanita yang tepat untukku, kata Andre, tersenyum. Ibu Sinta mengangguk, lalu pergi. Andre dan Rina merasa lega karena akhirnya bisa menyelesaikan masalah dengan Ibu Sinta. Mereka merasa yakin bahwa mereka bisa membangun kembali rumah tangga mereka dengan bahagia. Keputusan Andre untuk kembali pada Rina disambut dengan kebahagiaan yang membuncah di hati Rina. Ia merasa seperti mimpi indah yang menjadi kenyataan, setelah melewati badai konflik yang panjang dan melelahkan. Namun, kebahagiaan mereka kembali diuji dengan kehadiran Ibu Sinta yang masih belum sepenuhnya menerima Rina sebagai bagian dari keluarga mereka. Meskipun Ibu Sinta telah berjanji untuk menerima keputusan Andre, ia masih menunjukkan sikap dingin dan sinis pada Rina, seolah-olah Rina adalah duri dalam daging yang mengganggu keharmonisan keluarga mereka. Rina berusaha untuk bersabar dan tidak terpengaruh, mengingat janji Andre untuk mengubah ibunya, tetapi ia merasa lelah dengan drama keluarga yang tak berkesudahan, dengan tatapan sinis dan komentar pedas yang selalu dilontarkan ibu mertuanya. Suatu malam, saat Rina dan Andre sedang makan malam di rumah mereka, Ibu Sinta datang berkunjung tanpa diundang, seolah-olah ia memiliki hak untuk masuk dan keluar rumah itu sesuka hatinya. Ia mulai mengkritik masakan Rina, membandingkannya dengan masakan mantan istri Andre, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa Rina tidak sebanding dengan mantan istri Andre. Rina merasa terhina dan marah, merasa seperti harga dirinya diinjak-injak di depan suaminya sendiri. Ibu, cukup. Aku tidak tahan lagi dengan sikap ibu yang selalu merendahkan saya, kata Rina, dengan suara bergetar menahan amarah, air matanya mulai menggenang. Kamu tidak sopan, Rina. Ibu hanya ingin memberikan saran, agar masakanmu lebih enak, kata Ibu Sinta, dengan nada sinis, seolah-olah ia tidak merasa bersalah sama sekali. Saran ibu hanya merendahkan saya. Saya bukan mantan istri Mas Andre. Saya punya identitas sendiri. Saya punya harga diri, kata Rina, dengan nada tegas, air matanya mulai mengalir. Andre berusaha untuk menengahi, tetapi Ibu Sinta terus memprovokasi Rina, seolah-olah ingin memancing emosi Rina. Rina merasa seperti sedang berada di dalam sangkar emas, terisolasi dari dunia luar,
tidak memiliki kebebasan untuk mengekspresikan dirinya. Ia merasa tidak dihargai dan tidak dicintai, merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Mas, aku tidak bisa terus-menerus hidup seperti ini. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri, merasa tidak dihargai dan tidak dicintai, kata Rina, menatap Andre dengan tatapan sedih dan kecewa. Sayang, aku mengerti. Aku akan bicara dengan ibu, aku akan memintanya untuk berhenti mengganggumu, kata Andre, menggenggam tangan Rina, berusaha meyakinkannya. Tidak, Mas. Ini bukan masalah ibu. Ini masalah kita, masalah pernikahan kita. Aku merasa kita tidak cocok lagi. Kita tidak bisa membangun rumah tangga yang bahagia, kata Rina, melepaskan tangan Andre, merasa putus asa. Apa maksudmu, sayang? Jangan bicara seperti itu, tanya Andre, dengan nada bingung dan khawatir. Aku ingin kita berpisah, Mas. Aku ingin mengakhiri pernikahan ini, kata Rina, dengan suara lirih namun tegas, air matanya mengalir deras. Andre terkejut mendengar keputusan Rina. Ia tidak menyangka Rina akan mengambil keputusan ini, keputusan yang akan mengubah hidup mereka berdua. Ia merasa seperti disambar petir di siang bolong, merasa kehilangan arah. Sayang, jangan bercanda. Aku mencintaimu, aku tidak bisa hidup tanpamu, kata Andre, berusaha membujuk Rina, air matanya mulai mengalir. Aku juga mencintaimu, Mas. Tapi, aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam drama keluarga ini, dalam lingkungan yang tidak sehat. Aku ingin hidup bahagia, aku ingin menemukan kedamaian, kata Rina, dengan suara bergetar, air matanya terus mengalir. Tapi, kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama, kita bisa membangun rumah tangga yang bahagia, kata Andre, dengan nada putus asa, berusaha meyakinkan Rina. Tidak, Mas. Ini sudah terlambat. Aku sudah mengambil keputusan. Aku ingin pergi. Aku ingin memulai hidup baru, kata Rina, berdiri dan pergi ke kamar, meninggalkan Andre yang menangis terseduh-seduh di ruang makan. Andre merasa hancur dan kecewa. Ia tidak menyangka Rina akan meninggalkannya, setelah semua janji dan harapan yang telah mereka bangun bersama. Ia merasa bersalah karena telah membuat Rina menderita, karena telah gagal melindungi Rina dari ibunya. Malam itu, Rina membereskan barang-barangnya dengan hati-hati, memasukkan pakaian dan barang-barang pribadinya ke dalam koper. Ia menulis surat untuk Andre, menjelaskan bahwa ia mencintai Andre, tetapi ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam drama keluarga ini. Ia berjanji akan selalu mencintai Andre, tetapi ia tidak bisa kembali pada Andre, karena ia membutuhkan waktu untuk menyembuhkan luka hatinya dan menemukan jati dirinya kembali. Keesokan paginya, Rina meninggalkan rumah itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa sedih karena harus meninggalkan Andre, pria yang masih dicintainya. Tetapi ia juga merasa lega karena akhirnya bisa bebas dari penderitaan yang telah lama menghantuinya. Ia merasa seperti sedang memulai hidup baru, sendirian dalam keramaian kota yang gemerlap, tetapi ia yakin bahwa ia akan menemukan kebahagiaannya kembali. Setelah meninggalkan rumah Andre, Rina merasa seperti terlahir kembali, seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya. Ia merasa bebas dari beban drama keluarga yang selama ini menghantuinya, dari tatapan sinis Ibu Sinta dan keraguan Andre. Ia merasa lega dan bahagia, seperti burung yang lepas dari sangkar, siap terbang tinggi menuju impiannya. Rina menyewa sebuah apartemen kecil di pusat kota, dengan jendela besar yang menghadap ke taman kota. Apartemen itu sederhana, dengan perabotan minimalis dan sentuhan warna-warna cerah yang mencerminkan kepribadiannya. Ia mulai menata hidupnya kembali, membangun rutinitas baru yang sehat, dan mengejar impiannya yang sempat tertunda. Di tempat kerja, Rina semakin menunjukkan kemampuannya sebagai desainer grafis. Ia berhasil menyelesaikan beberapa proyek besar dengan desain yang inovatif dan memukau, mendapatkan pujian dari atasannya dan pengakuan dari rekan-rekannya. Ia juga semakin dekat dengan Rio, arsitek muda yang selalu memberikan dukungan dan motivasi,
menjadi sahabat yang selalu ada di saat suka maupun duka. Suatu hari, Rio mengajak Rina untuk makan malam di sebuah restoran mewah dengan pemandangan kota yang gemerlap. Rina merasa senang dan menerima ajakan Rio, merasa nyaman dan bahagia berada di dekatnya. Saat makan malam, Rio mengungkapkan perasaannya pada Rina, dengan kata-kata tulus yang menyentuh hati Rina. "Rina, aku sudah lama ingin mengatakan ini padamu. Aku mencintaimu. Aku mencintai wanita kuat, mandiri, dan penuh kasih sayang sepertimu," kata Rio, menatap Rina dengan tatapan tulus dan penuh cinta. Rina terkejut mendengar pengakuan Rio, tetapi juga merasa bahagia dan tersentuh dengan ketulusan Rio. Ia tidak menyangka Rio memiliki perasaan padanya, perasaan yang begitu dalam dan tulus. "Rio, aku juga menyukaimu. Kamu adalah pria yang baik, perhatian, dan selalu ada untukku," kata Rina, tersenyum, air matanya mulai menggenang. "Apakah itu berarti kamu mau menjadi pacarku? Rina, apakah kamu mau memberikan kesempatan padaku untuk membahagiakanmu?" tanya Rio, dengan nada harap dan penuh cinta. Rina terdiam, tampak berpikir keras. Ia masih merasa trauma dengan pernikahan sebelumnya, dengan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Ia takut untuk membuka hatinya lagi, takut untuk terluka lagi. "Aku butuh waktu, Rio. Aku masih merasa trauma dengan pernikahan sebelumnya, dengan luka yang masih membekas di hatiku," kata Rina, dengan nada sedih, air matanya mulai mengalir. "Aku mengerti, Rina. Aku akan menunggumu, berapa lama pun itu. Aku akan berusaha untuk mendapatkan hatimu, untuk membuktikan bahwa aku pantas untukmu," kata Rio, dengan nada sabar dan penuh cinta. Rina merasa lega karena Rio mengerti perasaannya, karena ia tidak memaksanya untuk segera mengambil keputusan. Ia berterima kasih pada Rio karena telah bersabar dan memberikan dukungan, karena telah menjadi sahabat yang selalu ada di sisinya. Beberapa minggu kemudian, Rina mendapatkan kabar dari Andre. Andre memberitahunya bahwa ia akan pergi ke luar negeri untuk melanjutkan studinya, untuk mengejar impiannya yang sempat tertunda. Ia juga memberitahunya bahwa ia telah berbaikan dengan ibunya, bahwa mereka telah saling memaafkan dan membangun kembali hubungan mereka. Rina merasa senang mendengar kabar itu, merasa lega karena Andre telah menemukan kedamaian dan kebahagiaannya sendiri. Ia juga merasa bangga pada Andre karena telah berani mengambil keputusan untuk meninggalkan masa lalunya, untuk memulai hidup baru yang lebih baik. Sebelum pergi, Andre mengajak Rina untuk bertemu di sebuah taman kota, tempat yang sering mereka kunjungi saat masih bahagia. Ia ingin mengucapkan selamat tinggal dan berterima kasih pada Rina, karena telah memberikan pelajaran berharga dalam hidupnya. "Rina, aku ingin berterima kasih padamu. Kamu telah mengajarkan aku tentang arti cinta, kesabaran, dan pengampunan. Kamu telah membantuku untuk menjadi pria yang lebih baik," kata Andre, menggenggam tangan Rina, menatapnya dengan tatapan tulus. "Mas, aku juga ingin berterima kasih padamu. Kamu telah mengajarkan aku tentang arti kekuatan dan keberanian. Kamu telah membantuku untuk menemukan jati diriku kembali," kata Rina, tersenyum, air matanya mengalir karena haru. Mereka berdua saling berpelukan erat, merasa lega dan bahagia, seperti dua orang sahabat yang berpisah dengan kenangan indah. Mereka tahu bahwa mereka telah membuat keputusan yang tepat, bahwa mereka telah belajar dari kesalahan masa lalu dan siap untuk memulai hidup baru yang lebih baik. Setelah kepergian Andre, Rina merasa lebih yakin untuk membuka hatinya, untuk memberikan kesempatan pada cinta yang baru. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang masa lalu, bahwa ia berhak untuk bahagia. Rina menerima cinta Rio dan mereka mulai menjalin hubungan yang serius. Hubungan yang didasari oleh cinta, kepercayaan, dan saling menghormati. Rina merasa bahagia dan nyaman berada di dekat Rio, merasa seperti menemukan belahan jiwanya. Beberapa bulan kemudian, Rina dan Rio memutuskan untuk menikah. Mereka menggelar pernikahan yang sederhana tetapi meriah, dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat.
Rina merasa bahagia karena akhirnya bisa menemukan kebahagiaan yang sejati, karena telah menemukan cinta yang tulus dan abadi. Ia merasa yakin bahwa ia telah memulai awal yang baru, awal yang penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan harapan. Pernikahan Rina dan Rio menjadi awal dari babak baru dalam kehidupan Rina. Ia merasa bahagia dan damai, seperti menemukan pelabuhan yang aman setelah terombang-ambing di lautan badai yang penuh dengan ketidakpastian. Rio adalah pria yang lembut, penuh perhatian, dan selalu mendukungnya dalam setiap langkahnya. Mereka membangun rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, pengertian, dan tawa. Rina semakin sukses dalam karirnya sebagai desainer grafis. Ia berhasil mendirikan perusahaan desain interiornya sendiri, Rina Rio Interiors, dengan bantuan Rio sebagai arsiteknya. Mereka bekerja sama dengan baik, saling melengkapi dan mendukung satu sama lain, menciptakan desain-desain yang indah dan fungsional yang memenangkan hati klien mereka. Suatu hari, Rina mendapatkan kabar dari mantan rekan kerjanya bahwa Ibu Sinta sedang sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Rina merasa terkejut dan khawatir. Meskipun Ibu Sinta pernah menyakitinya dengan fitnah dan sikap dinginnya, Rina tidak bisa melupakan bahwa ia adalah ibu dari mantan suaminya, seorang wanita yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Rina memutuskan untuk mengunjungi Ibu Sinta di rumah sakit. Ia melihat Ibu Sinta terbaring lemah di tempat tidur, wajahnya pucat dan tubuhnya kurus. Ia merasa kasihan melihat kondisi Ibu Sinta, yang tampak begitu rapuh dan tak berdaya. "Rina, terima kasih sudah datang. Ibu tidak menyangka kamu akan datang menjenguk Ibu," kata Ibu Sinta, dengan suara lemah dan serak. "Ibu, bagaimana keadaan Ibu? Apakah ada sesuatu yang bisa saya bantu?" tanya Rina, dengan nada khawatir dan tulus. "Ibu sudah tua, Rina. Ibu tidak tahu berapa lama lagi Ibu bisa bertahan. Ibu merasa sangat lelah," kata Ibu Sinta, dengan nada sedih dan pasrah. "Ibu, jangan bicara seperti itu. Ibu pasti sembuh. Ibu harus kuat," kata Rina, memberikan semangat, meskipun ia tahu bahwa kondisi Ibu Sinta sangat kritis. "Rina, Ibu ingin minta maaf padamu. Ibu tahu Ibu sudah banyak menyakitimu, dengan fitnah dan sikap dingin Ibu. Ibu sangat menyesal, Ibu sangat malu," kata Ibu Sinta, menangis terseduh-seduh, menyesali perbuatannya. "Ibu, aku sudah memaafkan Ibu sejak lama. Yang penting sekarang adalah Ibu sembuh. Ibu harus fokus pada kesehatan Ibu," kata Rina, mengusap air mata Ibu Sinta, berusaha menenangkannya. "Rina, Ibu ingin berterima kasih padamu. Kamu sudah mengajarkan Ibu tentang arti pengampunan, tentang arti ketulusan. Kamu adalah wanita yang baik dan kuat, Rina," kata Ibu Sinta, tersenyum lemah, meskipun air matanya masih mengalir. "Ibu, jangan bicara seperti itu. Kita semua pernah melakukan kesalahan, Bu. Yang penting adalah kita belajar dari kesalahan itu dan berusaha untuk menjadi lebih baik," kata Rina, tersenyum tulus, memberikan kekuatan pada Ibu Sinta. Rina sering mengunjungi Ibu Sinta di rumah sakit, merawatnya dengan penuh kasih sayang, membawakan makanan kesukaan Ibu Sinta, dan menceritakan kisah-kisah lucu untuk menghibur Ibu Sinta. Ia merasa seperti sedang merawat ibunya sendiri, memberikan cinta dan perhatian yang selama ini dirindukan oleh Ibu Sinta. Beberapa bulan kemudian, Ibu Sinta meninggal dunia dengan tenang, dikelilingi oleh Rina dan orang-orang terdekatnya. Rina merasa sedih, tetapi ia juga merasa lega karena Ibu Sinta telah menemukan kedamaian, karena ia telah memaafkan Ibu Sinta dan memberikan cinta tanpa syarat. Setelah kepergian Ibu Sinta, Rina dan Andre kembali menjalin komunikasi. Mereka saling bercerita tentang kehidupan masing-masing, tentang mimpi dan harapan mereka. Mereka menyadari bahwa mereka telah tumbuh dan belajar dari masa lalu, bahwa mereka telah menjadi pribadi yang lebih baik. Rina dan Andre memutuskan untuk tetap berteman, menjaga hubungan baik sebagai dua orang yang pernah berbagi hidup bersama. Mereka berjanji akan saling mendukung dan mendoakan kebahagiaan masing-masing, tanpa ada rasa dendam atau penyesalan.
Rina merasa bahagia dengan kehidupannya yang sekarang, dengan keluarga kecilnya yang harmonis, dengan karirnya yang sukses, dan dengan persahabatannya dengan Andre. Ia merasa seperti telah membangun kembali hidupnya dari awal, dengan pondasi yang lebih kuat dan kokoh. Ia merasa bersyukur atas semua pelajaran yang telah ia dapatkan, atas semua pengalaman pahit dan manis yang telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Ia merasa yakin bahwa ia telah menemukan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Kehidupan Rina berjalan harmonis bersama Rio. Mereka membangun rumah tangga yang hangat dan penuh cinta. Perusahaan desain interior mereka, Rina Rio Interiors, semakin sukses dan dikenal luas. Rina merasa bahagia dan bersyukur atas semua yang telah ia capai. Suatu hari, Rina dan Rio mendapatkan kabar bahagia. Rina hamil. Mereka berdua sangat senang dan antusias menyambut kehadiran buah hati mereka. Kehamilan Rina berjalan lancar dan penuh kebahagiaan. Beberapa bulan kemudian, Rina melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik dan sehat. Mereka memberi nama bayi itu Anya. Kehadiran Anya membawa kebahagiaan yang tak terhingga dalam kehidupan Rina dan Rio. Rina menikmati perannya sebagai ibu. Ia merasa lengkap dan bahagia dengan keluarga kecilnya. Ia juga tetap aktif dalam mengelola perusahaannya, dengan bantuan Rio dan timnya yang solid. Suatu hari, Rina mendapatkan undangan reuni dari teman-teman SMA-nya. Ia merasa ragu untuk hadir, tetapi Rio memberikan semangat dan dukungan. Saat reuni, Rina bertemu dengan teman-teman lamanya. Mereka terkejut dan kagum melihat perubahan Rina. Rina terlihat cantik, bahagia, dan sukses. Ia menceritakan tentang kehidupannya yang sekarang, tentang Rio dan Anya. Di tengah acara, Rina bertemu dengan Andre. Andre juga hadir dalam reuni itu. Mereka berdua merasa canggung, tetapi mereka berusaha untuk bersikap ramah. "Rina, kamu terlihat bahagia," kata Andre, tersenyum. "Iya, Mas. Aku bahagia dengan kehidupanku sekarang," kata Rina, tersenyum. "Aku senang mendengarnya. Aku juga bahagia dengan kehidupanku," kata Andre, tersenyum. Mereka berdua mengobrol tentang kehidupan masing-masing. Andre menceritakan tentang studinya di luar negeri dan pekerjaannya yang sekarang. Rina menceritakan tentang Rio dan Anya. Mereka berdua saling tersenyum, merasa lega dan bahagia. Mereka menyadari bahwa mereka telah berdamai dengan masa lalu dan siap untuk menatap masa depan. Setelah reuni, Rina merasa lega dan bahagia. Ia merasa seperti telah menutup lembaran lama dan membuka lembaran baru. Ia merasa bersyukur atas semua yang telah ia alami, baik suka maupun duka. Ia merasa yakin bahwa ia telah menemukan kebahagiaan yang sejati. Rina kembali ke rumahnya dengan hati yang lapang. Ia memeluk Rio dan Anya dengan penuh cinta. Ia merasa lengkap dan bahagia dengan keluarga kecilnya. Ia berjanji akan selalu menjaga dan mencintai mereka. Rina menatap keluar jendela, melihat langit malam yang penuh bintang. Ia merasa optimis tentang masa depannya. Ia yakin bahwa ia akan terus membangun kehidupan yang bahagia dan bermakna. Waktu terus berlalu, kehidupan Rina semakin berwarna dan penuh makna. Ia merasa seperti lukisan yang terus bertambah indah seiring berjalannya waktu. Rumah tangganya bersama Rio semakin harmonis, dipenuhi dengan cinta, tawa, dan pengertian. Anya tumbuh menjadi anak perempuan yang cerdas, ceria, dan penuh kasih sayang, menjadi permata dalam keluarga kecil mereka. Rina Rio Interior semakin berkembang pesat, menjadi salah satu perusahaan desain interior terkemuka di kota, bahkan mulai merambah pasar nasional. Rina dan Rio berhasil membangun tim yang solid dan profesional, yang memiliki visi dan semangat yang sama dengan mereka. Mereka sering mendapatkan penghargaan dan pujian atas karya-karya mereka yang inovatif, kreatif, dan berkualitas tinggi. Suatu hari, Rina mendapatkan tawaran untuk berkolaborasi dengan perusahaan desain interior internasional yang berbasis di Italia. Ia merasa senang dan tertantang dengan tawaran itu,
merasa seperti mendapatkan kesempatan emas untuk mengembangkan karirnya. Ia berdiskusi dengan Rio, yang selalu mendukungnya, dan mereka sepakat untuk menerima tawaran tersebut, meskipun itu berarti mereka harus bekerja lebih keras dan menghabiskan lebih banyak waktu di luar negeri. Kolaborasi itu berjalan lancar dan sukses, melampaui ekspektasi mereka. Rina mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu baru, belajar tentang tren desain interior terbaru dan teknik-teknik inovatif dari para desainer internasional. Ia juga mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan Rinario Interiors ke pasar internasional, membuka peluang baru untuk ekspansi bisnis mereka. Di tengah kesibukannya yang padat, Rina tidak pernah melupakan keluarganya, yang selalu menjadi prioritas utamanya. Ia selalu menyempatkan waktu untuk bermain dan belajar bersama Anya, meskipun hanya melalui panggilan video saat ia berada di luar negeri. Ia juga selalu memberikan dukungan dan perhatian pada Rio, yang selalu ada di sisinya, baik dalam suka maupun duka. Suatu malam, saat Rina dan Rio sedang bersantai di ruang keluarga, menikmati kebersamaan setelah seharian bekerja, Anya datang menghampiri mereka dengan senyum lebar. Ia membawa sebuah kotak kecil yang dibungkus kertas kado berwarna cerah, dengan pita merah yang diikat rapi. "Mama, Papa, ini hadiah untuk kalian. Aku membuatnya sendiri," kata Anya, memberikan kotak itu pada Rina dan Rio, matanya berbinar-binar. Rina dan Rio membuka kotak itu dengan hati berdebar, merasa penasaran dengan hadiah dari Anya. Mereka menemukan 2 buah gelang yang diukir dengan nama mereka dan Anya, dengan desain yang unik dan indah. Mereka terharu dengan hadiah dari Anya, merasa tersentuh dengan ketulusan dan cinta Anya. "Anya, ini indah sekali. Terima kasih, sayang. Kami sangat menyukainya," kata Rina, memeluk Anya erat, air matanya mengalir karena bahagia. "Sama-sama, Mama, Papa. Aku sayang Mama dan Papa. Aku ingin kalian selalu ingat padaku," kata Anya, membalas pelukan Rina, suaranya bergetar. "Kami juga sayang Anya, lebih dari apapun. Kamu adalah hadiah terindah dalam hidup kami," kata Rio, memeluk Anya dan Rina, merasa lengkap dan bahagia. Mereka bertiga berpelukan erat, merasakan kehangatan cinta yang mengalir di antara mereka. Mereka menyadari bahwa keluarga adalah hadiah terindah dalam hidup mereka, harta yang tak ternilai harganya. Beberapa tahun kemudian, Anya tumbuh menjadi remaja yang cantik, cerdas, dan berbakat. Ia memiliki minat yang besar dalam bidang seni dan desain, mewarisi bakat dan passion Rina. Rina dan Rio selalu memberikan dukungan dan motivasi pada Anya untuk mengembangkan bakatnya, untuk mengejar mimpinya. Suatu hari, Anya memberitahu Rina dan Rio bahwa ia ingin mengikuti kompetisi desain interior tingkat nasional untuk remaja. Rina dan Rio merasa bangga dan mendukung keputusan Anya, meskipun mereka tahu bahwa kompetisi itu akan sangat ketat. Anya mempersiapkan diri dengan tekun dan serius, menghabiskan waktu berjam-jam untuk merancang desain yang unik dan inovatif. Ia menciptakan desain kamar tidur remaja yang multifungsi dan ramah lingkungan, dengan sentuhan modern dan artistik. Saat kompetisi, Anya berhasil memukau para juri dengan desainnya yang kreatif dan presentasinya yang memukau. Ia berhasil meraih juara pertama, mengalahkan puluhan peserta lainnya. Rina dan Rio merasa bangga dan bahagia melihat prestasi Anya, merasa seperti mimpi mereka menjadi kenyataan. Mereka merayakan kemenangan Anya dengan makan malam bersama di restoran favorit mereka, berbagi kebahagiaan dan kebanggaan. "Anya, kami bangga padamu. Kamu adalah anak yang hebat, berbakat, dan penuh semangat. Kami yakin kamu akan meraih kesuksesan di masa depan," kata Rina, tersenyum bangga. "Terima kasih, Mama, Papa. Aku sayang kalian. Kalian adalah inspirasiku," kata Anya, tersenyum bahagia. Mereka bertiga saling tersenyum, merasa bahagia dan lengkap, seperti keluarga yang sempurna. Mereka tahu bahwa mereka adalah keluarga yang kuat, harmonis, dan saling mendukung. Mereka yakin bahwa mereka akan terus membangun kehidupan yang bahagia dan bermakna, bersama-sama.
Setelah kesuksesan Anya dalam kompetisi desain interior, Rina dan Rio merasa semakin bangga dan bahagia. Mereka merasa seperti telah berhasil menanamkan nilai-nilai positif dan semangat juang pada Anya. Rina-Rio Interiors terus berkembang pesat. Rina dan Rio mendapatkan banyak tawaran proyek besar dari berbagai perusahaan dan klien ternama. Mereka juga sering diundang sebagai pembicara dalam acara-acara desain interior tingkat nasional dan internasional. Di tengah kesibukannya, Rina tidak pernah melupakan pentingnya menjaga keseimbangan antara karir dan keluarga. Ia selalu menyempatkan waktu untuk berlibur bersama Rio dan Anya. Mereka mengunjungi berbagai tempat wisata di dalam dan luar negeri, menciptakan kenangan indah yang tak terlupakan. Suatu hari, Rina mendapatkan telepon dari Andre. Andre memberitahunya bahwa ia akan menikah dengan seorang wanita yang ia cintai. Rina merasa senang mendengar kabar itu. Ia mengucapkan selamat pada Andre dan mendoakan kebahagiaan untuknya. Beberapa minggu kemudian, Rina dan Rio menghadiri pernikahan Andre. Mereka bertemu dengan istri Andre, seorang wanita yang cantik dan ramah. Mereka juga bertemu dengan teman-teman lama mereka. Saat resepsi, Rina dan Andre menyempatkan diri untuk mengobrol. Mereka mengenang masa lalu mereka, tetapi tanpa rasa penyesalan atau dendam. Mereka menyadari bahwa mereka telah berdamai dengan masa lalu dan siap untuk menatap masa depan. Setelah pernikahan Andre, Rina merasa semakin yakin bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat dalam hidupnya. Ia merasa bersyukur atas semua yang telah ia alami, baik suka maupun duka. Ia merasa yakin bahwa ia telah menemukan kebahagiaan yang sejati. Rina dan Rio terus membangun kehidupan yang bahagia dan bermakna bersama Anya. Mereka mengajarkan Anya tentang pentingnya cinta, keluarga, dan persahabatan. Mereka juga mengajarkan Anya tentang pentingnya bekerja keras dan meraih impian. Anya tumbuh menjadi wanita muda yang cerdas, berbakat, dan penuh kasih sayang. Ia berhasil masuk ke universitas ternama dan mengambil jurusan desain interior. Rina dan Rio merasa bangga dan bahagia melihat perkembangan Anya. Suatu hari, saat Rina dan Rio sedang bersantai di taman belakang rumah mereka, Anya datang menghampiri mereka. Ia membawa sebuah buku foto yang berisi foto-foto keluarga mereka. "Mama, Papa, ini hadiah untuk kalian," kata Anya, memberikan buku foto itu pada Rina dan Rio. Rina dan Rio membuka buku foto itu dan melihat foto-foto indah keluarga mereka. "Mama, Papa, ini hadiah untuk kalian," kata Anya, memberikan buku foto itu pada Rina dan Rio. Rina dan Rio membuka buku foto itu dan melihat foto-foto indah keluarga mereka. Mereka terharu dengan hadiah dari Anya. "Anya, ini indah sekali." "Terima kasih, sayang," kata Rina, memeluk Anya. "Sama-sama, Mama, Papa. Aku sayang kalian," kata Anya, membalas pelukan Rina. "Kami juga sayang Anya," kata Rio, memeluk Anya dan Rina. Mereka bertiga berpelukan erat, merasa bahagia dan lengkap. Mereka menyadari bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga dalam hidup mereka. Mereka berjanji akan selalu menjaga dan mencintai satu sama lain. Tahun-tahun berlalu, Rina dan Rio terus membangun kehidupan yang bahagia dan bermakna. Rina-Rio Interior semakin sukses dan dikenal luas, bahkan telah merambah pasar internasional. Rina dan Rio merasa bangga dan bersyukur atas semua pencapaian mereka, atas kerja keras dan dedikasi mereka yang telah membuahkan hasil yang memuaskan. Anya tumbuh menjadi wanita muda yang cerdas, berbakat, dan mandiri. Ia berhasil menyelesaikan studinya di bidang desain interior dengan prestasi yang gemilang, mewarisi bakat dan passion Rina. Ia kemudian bergabung dengan Rina-Rio Interiors, membawa ide-ide segar dan inovatif yang membuat perusahaan itu semakin berkembang. Rina dan Rio merasa senang dan bangga melihat perkembangan Anya, merasa seperti telah mewariskan cinta dan semangat mereka pada Anya. Mereka juga merasa lega karena Anya telah menemukan passion dan jalannya sendiri, bahwa ia akan meneruskan warisan mereka. Suatu hari, Rina dan Rio memutuskan untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-25.
Mereka mengadakan pesta sederhana tetapi meriah, dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat, orang-orang yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup mereka. Saat pesta, Rina dan Rio menyampaikan pidato singkat, mengungkapkan rasa syukur dan cinta mereka. Mereka mengucapkan terima kasih pada keluarga dan teman-teman yang telah mendukung mereka selama ini, yang telah menjadi saksi bisu perjalanan cinta mereka. Mereka juga mengungkapkan rasa cinta dan syukur mereka atas kehidupan yang telah mereka jalani, atas suka dan duka yang telah mereka lewati bersama. Rio, terima kasih telah menjadi suami dan sahabat terbaikku. Kamu telah memberikan aku cinta, dukungan, dan kebahagiaan yang tak terhingga, kata Rina, menatap Rio dengan tatapan penuh cinta, air matanya mengalir karena haru. Rina, kamu adalah wanita yang luar biasa. Kamu telah memberikan aku cinta, inspirasi, dan kekuatan. Kamu adalah hadiah terindah dalam hidupku, kata Rio, memeluk Rina erat, merasa lengkap dan bahagia. Anya juga menyampaikan pidato singkat, mengungkapkan rasa terima kasih dan cintanya pada Rina dan Rio. Ia berterima kasih pada Rina dan Rio yang telah menjadi orang tua yang luar biasa, yang telah mengajarkan ia tentang arti cinta, keluarga, dan persahabatan. Mama, Papa, terima kasih telah menjadi orang tua yang hebat. Kalian telah mengajarkan aku tentang arti cinta, keluarga, dan persahabatan. Aku sayang Mama dan Papa, lebih dari apapun, kata Anya. Dengan suara bergetar, air matanya mengalir. Rina dan Rio memeluk Anya erat, merasa terharu dan bahagia, merasa seperti keluarga yang sempurna. Mereka menyadari bahwa mereka telah berhasil membangun keluarga yang harmonis dan penuh cinta, keluarga yang menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan mereka. Setelah pesta, Rina dan Rio mengajak Anya untuk berlibur ke Italia, tempat yang memiliki kenangan indah bagi mereka. Mereka ingin mengunjungi tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi saat awal-awal kolaborasi dengan perusahaan desain interior internasional, tempat mereka memulai babak baru dalam karir mereka. Di tengah perjalanan liburan mereka, Rina teringat akan Ibu Sinta. Ia merenungkan perjalanan hidup ibu mertuanya, yang penuh dengan liku dan penyesalan. Rina mengingat bagaimana Ibu Sinta akhirnya menyadari kesalahannya, bagaimana ia meminta maaf dengan tulus, dan bagaimana mereka berdua akhirnya menemukan kedamaian sebelum Ibu Sinta meninggal dunia. Rina merasa lega karena ia telah memaafkan Ibu Sinta, karena ia telah memberikan kesempatan pada Ibu Sinta untuk memperbaiki kesalahannya. Ia merasa bahwa Ibu Sinta telah menemukan kedamaian di akhir hidupnya, bahwa ia telah belajar dari kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Saat senja, mereka duduk di tepi danau yang indah, menikmati pemandangan matahari terbenam yang memukau. Mereka merasa damai dan bahagia, merasa lengkap dan bersyukur atas semua yang telah mereka miliki. Mereka menyadari bahwa mereka telah menemukan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang berasal dari cinta, keluarga, dan kedamaian hati.